Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan ataupun proses pengembangan bahan ajar untuk pelajaran bahasa Inggris khususnya kelas 10 berdasarkan kompetensi dasar yang sudah saya pilih. Nah, video ini berisi langkah-langkah mulai dari mencari referensi, mengolah dan merangkum materi, bisa menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, serta menyusun isi bahan ajar hingga menghasilkan dokumen akhir ataupun dalam bentuk Word yang sudah berisi materi lengkap dari materi yang saya pilih. Nah, baik sebelum mulai menyusun bahan ajar, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompetensi dasar yang ingin dicapai terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mendownload silabus dari kelas 10 SMA di Permendikbud. Nah, di sini saya memilih KD 3.5 yang dimana isinya yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan ataupun announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang saya pilih ini, materi yang perlu dikembangkan di dalam KD ini adalah teks khusus dalam bentuk pemberitahuan ataupun announcement text atau teks pengumuman, yang dimana khususnya pengumuman ini berkaitan dengan kegiatan di sekolah, yaitu dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya, seperti contohnya pengumuman lomba, informasi kegiatan OSIS, pengumuman ekstrakurikuler, pengumuman hari libur, serta bentuk pengumuman-pengumuman lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Nah, jadi fokus bahan ajar yang akan saya kembangkan di sini adalah fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya, yang dimana nanti dapat membantu siswa untuk dapat mengetahui, mengidentifikasi, memahami, serta dapat memberikan contoh tentang announcement tersebut, mulai dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, serta memahami unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks announcement tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari referensi yang bisa digunakan untuk mengembangkan bahan ajar tersebut terkait dengan materi yang sudah saya pilih tadi. Referensi ini penting agar bahan ajar yang dikembangkan nanti tepat, valid, relevan, dan tidak hanya berdasarkan dari satu sumber saja. Bisa dia dari buku teks, jurnal, artikel, dan juga video-video dari YouTube. Nah, yang pertama saya membuka buku bahasa Inggris terlebih dahulu ataupun textbooks yang bisa dari pegangan guru dan juga textbook untuk siswa itu sendiri. Yang pertama, buku pegangan guru. Nah, di dalam buku pegangan guru ini terdapat text announcement, yaitu ada di chapter 9. Giving announcement, memberikan pemberitahuan ataupun teks pemberitahuan. Nah, di sini langsung saja kita lihat di halaman 80 yang berisikan tentang giving announcement,
Nah, di sini tujuan pembelajaran dari giving announcement ini yaitu yang pertama menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris tentang teks pemberitahuan ataupun announcement, menunjukkan perilaku jujur, percaya diri dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi tentang teks pemberitahuan atau announcement. Yang ketiga ada mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan tersebut, merespon makna dari teks pemberitahuan, serta menyusun teks tulis dari pemberitahuan. Nah, di dalam buku pegangan guru ini terdapat beberapa contoh announcement yang bisa digunakan sebagai referensi utama bagi siswa untuk memahami apa itu text announcement. Ada vocabulary builder, pronunciation practice, reading. Nah, ada di dalam reading ini terdapat contoh-contoh dari text announcement, vocabulary exercise, text structure, grammar review, speaking, writing, dan yang terakhir ada reflection. Nah, di dalam buku ini sudah lengkap contoh-contoh dari text announcement. Dari sini kita bisa mengembangkan materi ataupun bahan ajar yang perlu disiapkan untuk mengajar di dalam kelas 10 tadi. Nah, yang kedua, saya juga sudah mendownload English textbook untuk siswa kelas 10. Nah, di dalam buku siswa ini juga terdapat text announcement. Nah, di chapter yang sama yaitu chapter 9 yang berisi tentang giving announcement. Langsung saja kita lihat apa saja isi dari chapter tersebut yang membahas tentang announcement text. Nah, di sini juga tujuan pembelajarannya menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris tentang teks pemberitahuan, menunjukkan perilaku jujur, percaya diri dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi tentang teks pemberitahuan, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan or announcement, merespon makna tentang teks pemberitahuan, serta menyusun teks tertulis dari announcement tersebut. Di sini juga terdapat latihan-latihan ataupun soal-soal tentang announcement. Ada juga teksnya, teks announcement tersebut. Nah, dari sini siswa bisa belajar ataupun dari sini kita bisa mengembangkan bahan ajar yang kita gunakan nanti untuk mengajar di kelas 10. Nah, di dalam buku siswa tersebut ada juga vocabulary exercise, text structure, dimana text structure-nya itu opening, content, dan closing, grammar review, speaking, writing, and the last is reflection. Nah, dari kedua buku ini berisi tentang contoh-contoh dari text announcement dan juga latihan-latihan yang dapat membantu siswa bisa memahami tentang text announcement tersebut. Nah, selain dari buku teks, kita juga bisa mencari referensi dari internet, video pembelajaran di YouTube, jurnal, artikel, dan masih banyak referensi-referensi lainnya yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan bahan ajar tersebut. Nah, yang kedua bisa kita lihat dari website. Langsung saja text announcement. Nah, di sini dia sudah jelas definisi, struktur, fungsi sosial, dan juga contoh-contoh dari text announcement tersebut.
Nah, ini yang pertama. Yang pertama definisi dari announcement text tersebut. Apa itu announcement text? Nah, announcement text adalah teks pengumuman ataupun sebuah pernyataan tertulis berupa public declaration yang bersifat public ataupun yang bersifat menyeluruh, atau yang bisa ditunjukkan untuk halayak umum, yang biasanya itu bisa berupa suatu fakta, kejadian, event, ataupun informasi yang dianggap penting. Ada juga tujuan ataupun fungsi dari announcement text. Social function dari announcement text adalah untuk mengumumkan suatu informasi secara resmi sehingga orang-orang yang membaca pengumuman tersebut dapat menerima informasi sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ada juga struktur teks dari announcement tersebut ataupun generic structure. Nah, yang pertama ada opening ataupun pembuka, di mana opening di dalam teks announcement tersebut adalah berisi tentang greeting, judul, tujuan pengumuman, ataupun garis besar informasi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua ada konten, yaitu tulisan detail mengenai suatu informasi dari announcement tersebut yang bisa dilengkapi dengan tanggal, waktu, lokasi, dress code, dan lain-lainnya yang meliputi 5W ditambah 1H. Nah, yang terakhir ada closing, yaitu penutup informasi dari teks announcement tersebut, yang dimana biasanya di dalam closing ini berisi imbauan, kontak person, informasi sosial media, dan lain. Nah, di sini juga sudah ada kaidah kebahasaan ataupun language feature dari announcement tersebut. Nah, yang pertama ada simple present tense yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian, event, ataupun fakta yang berlangsung di masa sekarang. Yang kedua ada simple future tense, yaitu yang dilakukan pada masa yang akan datang ataupun event yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada imperative sentence ataupun kalimat perintah, yang dimana jenis kalimat ini biasanya muncul pada announcement text yang berisi tentang imbauan ataupun undangan di dalam suatu acara. Yang keempat ada declarative sentence, yaitu kalimat untuk mengungkap pernyataan, menyampaikan fakta, ataupun menjelaskan suatu kejadian di dalam teks announcement tersebut. Dan yang kelima ada perubahan verb jadi noun dengan sufiks ataupun akhiran kata, di mana sufiks tersebut adalah imbuhan yang ada di akhir sebuah kata. Nah, di sini sudah lengkap materi tentang teks announcement, dari definisinya, fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan juga unsur kebahasaannya ataupun language feature dari announcement tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan bahan ajar yang kita ajarkan nanti untuk siswa di kelas 10 terkait announcement text tersebut. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan referensi mulai dari buku, jurnal, website, dan juga ada yang terakhir, yaitu kita juga bisa mencari referensinya dari video YouTube. Langsung saja kita buat school announcement. Dia akan muncul beberapa video yang membahas tentang pengumuman di sekolah, school announcement, pengumuman di sekolah tentang kompetensi untuk siswa, announcement text about school, dan masih banyak lagi pengumuman. School morning assembly, dan bisa langsung kita lihat contohnya. Good morning, school. Please listen carefully to these announcements about school uniforms. It is important to respect the school uniform. Please remember, girls shouldn't wear trousers. All girls must wear a purple skirt
and you must wear white socks. pengumuman You sekolah shouldn't wear black kepada or gray seluruh socks. siswa. Nah, selain itu ada juga announcement about competition untuk siswa di sekolah. Bisa kita lihat contohnya di video ini. Announcement 1. Welcome to Madam English YouTube channel. You will hear some announcements. Please listen here. Please subscribe, like, and comment this video. Announcement 1. Di sini dia Attention all students. tulis contoh dari It's time for the annual text school spelling announcement. bee. Practice your spelling skills and sign up in the main office by Friday. The competition will be held on April 20th in the auditorium. Good luck to all participants. Nah, dan masih banyak lagi teks pengumuman yang bisa kita temukan di YouTube. Nah, dari sini juga Attention all students. bisa kita mengembangkan bahan ajar This video. yang Thank you. kita gunakan nanti di dalam mengajar Announcement kelas 1. khususnya kelas 10. Attention all students and parents. The school will be hosting a series of events over the next month, and we hope to see you all there. First up is the annual book fair, happening next. Nah, di sini dia sudah jelas. Nah, sudah jelas tertulis tentang pengumuman di dalam sekolah. Dia sudah ada sudah ada fungsi sosialnya, struktur teks, dan juga unsur kebahasaannya. Nah, setelah semuanya referensi sudah terkumpul, langkah berikutnya yaitu merangkum informasi ataupun materi yang lebih ringkas dan mudah dipahami untuk diajarkan kepada siswa, khususnya di kelas 10. Nah, selain kemudian kita juga bisa menggunakan AI untuk merangkum referensi-referensi tersebut supaya nanti menjadi satu bahan ajar yang utuh dan dijadikan ke Word dan langsung bisa diajarkan kepada siswa. Nah, di sini saya akan membuat prompt-nya sendiri. Seperti saya ketik seperti ini. Ringkas materi. Yang pertama, masukkan dulu filenya. Bisa file dari buku tersebut, jurnal, ataupun website tadi. Sebelum itu bisa kita salin dulu. Bisa ditambahkan juga bukunya. Kita bisa langsung masukkan filenya, linknya juga, dan itu bisa kita buat promptnya. Ringkaslah materi tentang announcement dari referensi di atas untuk siswa kelas 10 SMA yang di dalamnya mencakup fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya, dan sertakan juga contoh dan latihannya.
Nah, langsung saja dikirim. Terus itu kita lihat apa yang diberikan dari AI tersebut. Di sini kebetulan saya menggunakan ChatGPT. Nah, dia langsung memberikan announcement teks, ringkasan materi kelas 10. Yang pertama ada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan contoh dari announcement, text announcement. Dia juga memberikan latihan soal untuk siswa terkait announcement. What is the purpose of announcement? The important details in the announcement include. Nah, di sini lengkap semua materi-materi dari English textbooks dan juga referensi yang sudah kita masukkan. Nah, hasil ringkasan dari AI ini bisa menjadi draft awal bahan ajar. Namun kita harus tetap baca kembali dan bisa diedit agar sesuai dengan konteks, tingkat kesulitan siswa, dan juga sesuai dengan kurikulum yang kita pakai. Nah, selain dari GPT, AI, ChatGPT, kita juga bisa menggunakan AI yang namanya Gemini AI. Nah, bisa kita coba ya. Langsung kita coba aja. Bisa juga kita upload filenya. Misalnya yang ini English textbook ataupun dari bisa aja kita ketik dengan prompt yang sama. Ringkaslah materi tentang text announcement. Materi tentang text announcement dari sumber ataupun buku dan link yang sudah saya berikan. Sudah saya berikan untuk siswa kelas 10 terkait kelas 10 yang mencakup definisi dulu ya, definisi fungsi sosial, apalagi unsur kebahasaan, dan sertakan juga contohnya. Nah, aja kita kirim. Nah, dari sini nanti kita bisa membandingkan mana yang lebih bagus menurut kita, apakah ringkasan materi yang sudah kita buat dari AI sebelumnya seperti saya dari ChatGPT, dan yang kedua ada Gemini. Selain dari ini masih banyak juga AI yang bisa kita gunakan untuk merangkum materi ataupun memberikan materi terkait text announcement. Ada juga Magic School, Black Box AI, Cici, dan masih banyak AI lainnya yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat bahan ajar ataupun materi yang bisa kita ajarkan di kelas 10. Nah, di sini dia langsung memberikan ringkasan materi dari teks announcement tersebut. Nah, ada definisi, ada fungsi sosial or social function, struktur teks or generic structure, and unsur kebahasaan, language feature, dan lengkap dengan contoh teks announcement sesuai dengan struktur dari teks announcement tersebut.
English speech, kan dia langsung membuat ada dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah lengkap. Ya, dari sini kita bisa membandingkan ataupun merangkum dan mengedit kembali mana saja yang bisa kita masukkan dalam bahan ajar. Jangan langsung di copy mentah-mentah dari AI tersebut ke dalam Word ataupun ke dalam PPT yang kita gunakan untuk bahan ajar dalam mengajar siswa kelas 11. Nah, setelah itu kita bisa menyusun struktur bahan ajarnya di Microsoft Word boleh, di PPT boleh, bebas di mana saja. Nah, yang pertama bisa kita masukkan di sini untuk ringkasan materi-materinya. Nah, yang pertama kita buat judul materinya dulu, yaitu announcement text. Nah, yang kedua bisa kita buat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini nanti kita bisa tahu apa yang didapat, tujuan kita dalam mengajarkan teks tersebut. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada penjelasan materinya. Materi, yang dimana penjelasan materi ini berisi yang pertama definisinya, yang pertama ada definisinya, coba dibawa aja ya. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada social function, fungsi sosial, fungsi sosialnya, ada generic structure, dan yang keempat ada language feature, dan juga example. Nah, habis itu kita bisa membuat latihan yang berisi tentang announcement. Baik itu latihan speaking, writing, reading, dan bisa saja listening. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, penyusunan struktur ini bisa berguna untuk guru di dalam mengajarkan teks announcement nantinya kepada siswa, supaya materi setelah strukturnya tersusun dengan rapi, otomatis materinya lebih sistematis dan mudah digunakan oleh guru ataupun siswa. Nah, nanti setelah semuanya sudah tersusun jelas, kita sudah bisa menggunakan bahan ajar tersebut untuk mengajarkannya kepada siswa kelas 10 SMA. Nah, mungkin
Mungkin itu saja proses lengkap dari saya dalam mengembangkan bahan ajar ataupun pengembangan bahan ajar bahasa Inggris kelas 10 berdasarkan KD 3.5 terkait announcement text. Mulai dari tadi memahami KD, mencari referensi, merangkum dengan bantuan AI, serta menyusun struktur hingga membuat latihan ataupun contoh-contoh dari text announcement tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi contoh di dalam proses pengembangan bahan ajar yang sistematis dan mudah diikuti oleh siswa ataupun calon guru yang ingin mengembangkan bahan ajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.